Bapak Ibu bersyukur nggak? Pak, Bu, bersyukur nggak? Kita lahir di zaman ketika Al-Quran sudah ada. Bisa nggak kita bayangkan ketika seandainya kita lahir sebelum Quran datang, apa yang terjadi? Semua kita pasti kafir. Semua kita pasti berada di alam kesesatan. Betul? Jadi ketika Al-Quran datang ke dunia ini 15 abad yang lalu, Pak, Bu, timingnya itu sangat pas. Waktunya sangat tepat. Kenapa? Karena waktu itu manusia sudah berada di alam jahiliyah. Betul? Di alam yang jauh daripada nilai-nilai kebenaran. Manusia tidak ada lagi yang kenal Tuhan. Apa masa itu tidak ada kitab suci? Ada. Sebelumnya sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, sudah ada Injil. Tapi sayang Bapak Ibu, 3 kitab suci terdahulu itu sudah mengalami distorsi, sudah mengalami perubahan, sudah mengalami penyimpangan, sehingga manusia tidak ada lagi yang berada di alam yang benar. Manusia sesat, tidak ada lagi yang mengenal Allah secara benar, karena Taurat, Zabur, Injil sudah diselewengkan oleh umat manusia ketika itu. Tuhannya tidak lagi Allah. Masyarakat jahiliyah bukan berarti bukan masyarakat yang tidak beriman, tidak. Orang jahiliyah itu dulu, Pak, punya iman, punya kepercayaan, punya agama, punya keyakinan. Makanya kalau ditanya, kata Allah, ya Muhammad, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka pasti menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka tidak menyembah Allah? Karena mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya pedoman hidup yang benar, yang bisa menuntun mereka, yang bisa mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka punya kepercayaan, mereka yakin ada yang menciptakan alam ini, tidak mungkin alam ini berdiri sendiri, pasti ada Tuhannya. Namun mereka kehilangan arah. Mereka tidak punya petunjuk siapa Allah yang sesungguhnya itu, karena tidak ada kitab suci yang benar di zaman itu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy berimajinasi, mereka menghayal seperti apa Tuhan kita itu. Jangan-jangan Tuhan kita seperti kita juga rupanya, seperti kita juga wajahnya. Akhirnya mereka menghayal, diukirlah Tuhan dari patung-patung. Ada patung yang dibuat dari batu-batu, ada yang dari kayu-kayu, bahkan ada yang diadon dari tepung terigu. Ada 4 berhala yang gede-gede ditaruh di sudut-sudut Ka'bah. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ditaruh di sudut Ka'bah. Ka'bah itu segi 4, di sudut-sudut Ka'bah ditaruh ya Tuhan-Tuhan gede berhala, Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Yang kecil-kecil lebih kurang 300-an diletakkan di sekitar Masjidil Haram itu. Kata mereka, Pak, ini sebagai sarana mereka untuk menyembah Allah. Karena dari dulu, Pak, sebelum Nabi Muhammad lahir, tradisi mensakralkan Ka'bah itu sudah biasa. Makanya dulu dalam sejarah, Raja Abraha dari Yaman itu ingin mengangkat Ka'bah dipindahkan ke Yaman. Kenapa? Karena dari zaman dulu Ka'bah itu sudah lama, sudah banyak dikunjungin orang, sudah disakralkan orang yang nama Ka'bah itu. Karena secara ekonomi, suatu tempat kalau ramai dikunjungi manusia, pasti perekonomian daerah itu akan hidup, betul nggak? Karena orang yang datang ke satu tempat itu, Pak, butuh makan, butuh minum, betul nggak? Butuh tempat istirahat. Maka menurut Raja Abraha, ini Ka'bah harus dipindahkan ke Yaman sebelum Nabi lahir itu. Karena mereka sudah mensakralkan Ka'bah dari zaman dulu. Akhirnya, Pak, diutuslah tentara-tentara pasukan Abraha itu. Baru sampai di Mina, diutus oleh Allah Ababil. Ababil itu artinya burung yang berombongan, burung yang berjamaah. Diutus oleh Allah membawa batu-batu kerikil dari neraka, melempari pasukan Abraha ini yang bercita-cita memindahkan Ka'bah ke Yaman. Akhirnya belum sampai ke Makkah, baru di Mina udah tewas semua pasukan ini, Pak. Artinya apa? Tradisi memuliakan, mensakralkan Ka'bah itu jauh sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada. Benar? Makanya mereka letakkan patung-patung di situ. Ini menjadi media, menjadi sarana untuk menyembah Tuhan yang sesungguhnya, kata mereka. Ya, Masya Allah. Akibat apa, Pak? Karena tidak ada lagi pengetahuan tentang
Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia semuanya gelap, tidak ada yang kenal Allah lagi, tidak ada lagi yang menyembah Allah secara tauhid. Maka dalam suasana yang semacam itu, diutuslah Nabi Muhammad. 40 tahun kemudian beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran. Sejak itulah dunia ini berubah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Insya Allah Al-Quran itu akan tetap otentik, akan tetap asli. Kenapa zaman dulu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya? Karena pemeliharaan Taurat, Zabur, Injil itu dulu Pak diserahkan kepada nabinya. Kepada siapa? Nabinya. Taurat diserahkan kepada Musa, dia yang menjaga Taurat itu. Zabur kepada Daud, Daud yang menjaganya. Injil kepada Isa, Isa yang menjaganya. Ketika nabi-nabi ini sudah wafat, sudah tidak ada lagi di dunia ini, pemeliharaan kitab suci ini berpindah tangan kepada umatnya. Nah, oleh umatnya kitab suci ini diotak-atik, dirubah-rubah. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi, kata Allah dalam Quran. Mereka rubah-rubah isi kitab suci itu sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Maka ketika Al-Quran datang Pak, turun, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran itu tidak lagi diserahkan kepada nabinya. Karena berangkat dari pengalaman sebelumnya kitab suci dirubah-rubah, maka ketika Al-Quran turun, pemeliharaannya tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad dan tidak pula kepada umatnya. Nanti dirusak lagi. Langsung di take over, diambil alih oleh Allah pemeliharaan Al-Quran itu. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara keotentikan, keaslian, kemurnian daripada Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Maka Al-Quran yang ada sekarang Pak Bu sama persis dengan Al-Quran yang diterima Nabi 15 abad yang lalu. Sama persis, bahkan sampai hari kiamat Al-Qurannya sama. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran itu? Salah satunya cara Allah menjaga keutuhan Al-Quran, dimudahkannya Al-Quran dihafal. Subhanallah, Al-Quran mudah dihafal. Dan itu Allah jamin. Di dalam Quran surat Al-Qamar 4 kali diulang-ulang oleh Allah. Berapa kali Pak? 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang oleh Allah. Ayat yang sama. Bunyinya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafal. Mau tidak kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Dijamin oleh Allah Al-Quran itu mudah dihafal. Makanya tidak bisa dipalsukan Quran Pak. Andaikan sekarang dibakar Quran semuanya Pak, percetakan-percetakannya, fotokopinya dibakar semua hari ini, tidak ada yang tersisa satupun, insya Allah besok sudah muncul Al-Quran yang baru lagi, sama persis dengan yang dibakar. Kenapa? Karena berjuta-juta orang Islam yang hafal Al-Quran luar kepala dan tidak memerlukan kecerdasan yang terlalu cerdas. Fajar Pak, Fajar, pernah dengar nggak videonya? Ada seorang anak Indonesia namanya Fajar. Sejak lahir dia sudah mengalami sakit lumpuh otak. Tapi Fajar ini aneh, dia bisa hafal Al-Quran 30 juz luar kepala, huruf-hurufnya dia tidak bisa baca. Hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengarkan, dia hafal. Tidak tahu hurufnya, tapi dia hafal luar kepala 30 juz. Ini ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Saya dulu Pak, sebelum masuk Islam, 3 tahun saya jadi aktivis Kristen. Nggak bisa saya hafal Injil Pak, jangankan saya, Paus, ya, pimpinan tertinggi Katolik, Paus, itu nggak bisa hafal Injil Pak, apalagi Tri. Paus saja nggak hafal, ya, Paus saja tidak hafal, apalagi Trinya. Masya Allah, ya, nggak dijamin, nggak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh, sudah karangan manusia. Betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita, paham pun kita tidak tahu kita artinya ini, tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran Pak,
Kalau bukan mukjizat dari Allah, mustahil Pak. 6.000 ayat lebih, hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Saya aja mengislamkan ratusan orang. Baru saya sendiri, ratusan orang saya syahadatkan. Kenapa? Karena kita dakwahnya itu bagus. Ya, kita memberikan pencerahan kepada umat ini, memberikan satu perbandingan. Saya pernah didebat sama pendeta. Ayo kita uji, dia bilang, kitab suci siapa yang benar? Anda mengatakan kitab suci terpelihara. Ayo kita uji. Saya debat. Ada di publish itu di YouTube itu. Saya debat dengan pendeta. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar? Injil apa Al-Quran? Saya bilang oke, ayo kita debat. Lalu saya jelaskan kepada mereka pendeta-pendeta. Sebelum kita berdebat, kita harus bikin dulu satu frame, satu kata sepakat tentang kriteria kitab suci itu. Saya sodorkan kepada mereka ada 5 kriteria kitab suci yang benar. Apabila ini terpenuhi, maka dipastikan itulah yang otentik, itulah yang benar. Apa itu dia bilang? Yang pertama, kitab suci itu akan dikatakan benar atau asli atau otentik apabila kitab suci itu ayat-ayatnya, firman-firmannya 100% datangnya dari Tuhan, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada perkataan manusia dalam wahyu itu. Oke, Anda sepakat dalam hal ini? Sepakat, dia bilang. Mari kita uji. Dari 2 kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan? Yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang. Kenapa? Khawatir mereka ketahuan kekurangannya. Oh, karangan ternyata gitu. Dibuang istilah karangan itu. Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Makanya Al-Quran itu Pak, ya, dulu waktu pembukuan pertama Quran, sahabat dilarang Nabi menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini kriteria pertama saja sudah gugur Alkitab. Yang benar hanya Al-Quran. Satu. Yang kedua, ciri kitab suci yang benar itu saya bilang, sejatinya kitab suci itu ditulis pada zaman ketika Al-Quran, kitab itu sedang turun atas perintah dan konfirmasi sang yang menerima wahyu itu. Al-Quran kapan ditulis? Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika wahyu sedang turun. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gelarnya bukan profesor, bukan doktor. Gelar Muhammad di Quran adalah ummi. Apa? Ummi artinya buta huruf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Surat Al-A'raf ayat 157. Nabi Muhammad gelarnya adalah ummi, buta huruf. Orang nanya saya, abang saya yang Kristen nanya saya, Dek, katanya Nabi kalian itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Benar apa tidak? Benar bang, saya bilang. Loh, kamu kenapa mau ikut Nabi yang buta huruf? Ntar dulu bang, saya bilang. Nabi kami itu memang buta huruf karena tidak pernah sekolah. Tapi Anda jangan salah bang. Nabi kami meskipun buta huruf bukan berarti bodoh. Nabi kami cerdas, maka gelarnya Fatona. Salah satu sifat Nabi Fatona, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kenapa Nabi kami buta huruf? Kenapa tidak di sekolah? Tidak sekolah karena sudah diprogram sama Allah, memang Muhammad itu harus buta huruf, sebab kelak dia akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, nanti kalian tuduh Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Dengan Nabi Muhammad itu buta huruf, terbantahkanlah tuduhan mereka yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Jelas tidak? Begitu. Nah, abang saya ini orangnya suka ngeledek saya. Dia bilang, agama kamu mah nggak masuk akal. Aku kalau lihat kau ini asal mau sholat main air kerjamu, katanya. Banyak dia lihat saya main udu. Dia bilang, kenapa kau asal mau sholat main air aja kerjamu? Air mahal. Saya bilang sama abang saya, bang, itu bukan main air, itu namanya berudu bang. Loh, kenapa harus begitu? Begini bang, kalau kami habis buang air kecil, buang angin atau buang air besar, ya kami tidak boleh langsung sholat bang. Jadi kami harus berudu dulu. Dia bilang apa? Loh, pantatmu yang kotor, kenapa mukamu yang kau basuh? Kata abang saya. Nah, saya tidak mau kalah dengan abang saya, karena dia
nyerang saya pakai logika begitu, saya serang balik dia. Saya nggak boleh marah karena dia belum tahu. Saya bilang, "Mak bang, abang itu kalau sakit mata yang disuntik mata atau pantat abang?" Saya bilang. Betul? Mata atau pantat disuntik? Yang sakit matanya, yang disuntik pantatnya. Begitu kami orang Islam. Yang kotor pantat kami selalu bersihkan, yang kami basuh muka kami. Begitu peraturannya, saya bilang. Barulah abang saya itu paham. Ya, kita jangan marah karena mereka belum tahu. Harus bisa kita mencerdaskan mereka, betul? Supaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Muhammad itu begitu, dia buta huruf karena kelak dia mendapatkan wahyu. Jadi, pertanyaannya, Injil ditulis kapan? 70 tahun setelah Nabi Isa tidak ada di dunia. Lalu bagaimana seorang penulis wahyu mengkonfirmasi kepada sang penulis, sang penerima wahyu? Yang nulis nggak jumpa, berarti dipastikan ini karangan, betul? Kalau Al-Quran, Zaid bin Sabit penulis Quran jumpa dengan Nabi. Nabi minta tuliskan dulu. Setelah Nabi dapat wahyu suruh catat. Dulu belum ada kertas, di batu, di tulang-tulang, di pelepah korma, ditulis sama sahabat. Habis ditulis, kata Nabi, coba bacakan apa yang kamu tulis. Dikonfirmasi dengan bacaan Nabi. Oh, cocok, checklist. Udah, benar. Habis itu dihafal oleh sahabat. Jadi tidak mungkin bisa dimanipulasi, nggak mungkin bisa dikorupsi itu Quran. Karena Nabi masih hidup. Yang ketiga, kriteria kitab yang benar. Sang penulis kitab suci itu secara moral haruslah orang-orang yang jujur, orang-orang terpercaya. Dan dipastikan penulis Quran orang jujur. Kenapa? Gak mungkin korupsi, sebab Nabi masih hidup, selalu dikonfirmasi bacaannya. Tapi penulis Injil dipastikan berdusta karena dia tidak jumpa dengan Nabi Isa sebagai penerima wahyu. Betul? 3. Yang keempat, ciri kitab suci yang benar itu, saya bilang, kitab suci itu harus tertulis berdasarkan bahasa aslinya. Al-Quran datang turun menggunakan bahasa Arab, maka dibukukan pun berbahasa Arab sampai kiamat berbahasa Arab. Tapi Injil tadinya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, tapi sekarang sudah ditranslate ke dalam berbagai macam bahasa. Sedangkan peralihan satu bahasa kepada bahasa yang lain pasti ada perubahan. Betul apa tidak? 4. Yang kelima saya bilang, ciri kitab suci yang benar itu adalah kitab suci itu harus satu kata, satu isi, tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka Quran itu bisa dibuktikan tidak ada yang bertabrakan ayatnya. Tapi kalau kita baca Injil, banyak yang kontradiksi, banyak yang bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain, terutama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29, nyata-nyata Yesus mengajarkan Tuhan satu. Tapi dalam Injil, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini kan kontradiksi. Bagaimana seorang umat akan mengikuti sebuah ayat yang kontradiksi? Yang mana yang mengikuti? Maka dipastikan ini tidak otentik. Kalau Al-Quran, di ayat manapun kita bicara tentang konsep Tuhan, tetap sama. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Redaksinya boleh berbeda-beda. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berapa Tuhan di situ, Pak? Masih satu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa Tuhan di situ? Masih satu. Redaksinya boleh berbeda-beda, tapi substansinya tetap satu. Inilah bukti kitab suci yang benar adalah Al-Quran. Subhanallah. Akhirnya pendeta-pendeta keok juga itu. Saifuddin Ibrahim 2 kali saya debat sama dia. Dipublish juga di YouTube. 2 kali saya debat sama Saifuddin Ibrahim, murtadin. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat wajahnya, Masya Allah, ngeri lihat wajahnya. Karena setiap hari menghajar Islam, wajahnya makin tidak berbentuk apa lagi. Makin aneh wajahnya. Ya, sudahlah tidak ada cahaya lagi, Masya Allah, aneh lihat wajahnya itu. Terakhir dia ngejek-ngejek puasa. Ngejek, macam-macam diejek sama dia. Makin diejek Islam ini, makin hancur mukanya saya lihat. Ya, ini orang yang murtad. Tapi alhamdulillah anaknya 3 orang itu Muslim militan. Namanya aja ngeri. Saddam Hussein, Humaini, Muammar Gaddafi, nama-nama tokoh semuanya. Masya Allah. Bapaknya murtadin, pendeta pendusta. Masya Allah. Sekarang jadi buronan. Sekarang masih buronan, belum ditangkap sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kriteria kitab suci yang benar yang kita suguhkan kepada mereka. Dengan demikian insya Allah mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Al-Quran saja yang otentik.
Makanya beruntung kita Pak, anak kecil umur-umur 5 tahun kayak Musa itu hafal 30 juz. Jadi nggak mesti harus profesor, nggak mesti harus volime otaknya 100 ke atas. Enggak, orang yang lumpuh otak saya bisa hafal Quran. Makanya kita umat Islam Pak, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ini kita di bulan Ramadan, alhamdulillah umat Islam Indonesia sekarang juga sedang bangkit. Di mana-mana sekarang menjamur lembaga-lembaga tahfizul Quran. Betul? Lembaga tahfizul Quran. Di saat pemimpin sekarang ini ingin menjauhkan Islam dari negara, umat Islam makin komitmen. Betul? Undang-undang pesantren sekarang mau dihilangkan, tapi umat Islam makin komit terhadap Islamnya. Betul? Kenapa? Masya Allah, sekarang sedang terjadi kebangkitan Pak Islam di Amerika. Coba lihat bulan Ramadan sekarang bersejarah Pak. Di Times Square di New York ada sholat tarawih berjamaah di tempat terbuka Pak, di alun-alun di New York itu Pak. Ada siaran langsung sholat tarawih. Aneh nggak? Di negara liberal. Saya kebetulan dulu sebelum Covid beberapa kali saya mampir di situ, nongkrong saya di situ. Saya dulu sebelum Covid ini sering ceramah ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana sekeliling, ya, berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam ini. Alhamdulillah, ya, jangan sampai ada manusia, ya, yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran Islam ini. Kita harus dakwah sekuat tenaga kita, betul? Mengajak dengan cara-cara yang elegan. Maka tahun ini saya, ya, membuka pesantren baru, pesantren modern, Darul Ilmi Indonesia namanya, berafiliasi ke Gontor. Yang selama ini saya dikenal Abul Mu'allaf, bapaknya para mu'allaf. Mulai tahun ini saya ekspansi juga. Bukan hanya bapaknya para mu'allaf. Ketika pemimpin kita kurang bersahabat dengan Islam ini, saya gelisah, saya risau, ingin berkontribusi walau sedikit. Saya mendirikan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang terletak di Gadok, ya. Dia berafiliasi ke Gontor, menggunakan kurikulum Gontor, KMI Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Gontor Muadalah 6 tahun tamat SD, menggunakan 2 bahasa Arab dan Inggris. Alhamdulillah baru saya luncurkan 2 bulan yang lalu Pak. Ini yang sudah lulus tes 70 orang. Dari target saya tahun ini, tahun pertama ini akan menerima 150 santri. Tahun pertama masih ada kuota 80 orang lagi. Jadi kalau ada cucu bapak ibu, anak ibu yang belum dapat sekolah pesantren, silakan nanti, ya, silakan didaftarkan ke pesantren kita di daerah Gadok. Insya Allah kami siap mendidik menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang militan insya Allah, ya. Bila perlu nanti kita kader mereka dakwah ke seluruh dunia. Karena saya alhamdulillah punya pengalaman Pak, keliling dakwah 4 benua, ya, Eropa, Amerika, Australia, Asia, pergi dakwah. Kenapa? Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada mereka utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada orang non muslim Pak, sampai mati mereka belum sampai ke telinga mereka berita-berita kebenaran Islam ini. Kita diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetangga kita, saudara kita sampai mati belum pernah kita dakwahi, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka mari kita semua komitmen untuk menjadi pendakwa-pendakwa Islam, anak-anak kita kader untuk juru-juru dakwah Islam ini. Insya Allah pesantren, kalau dulu kesan orang pesantren itu Pak, nanti tamat pesantren kamu paling jadi tukang tahlilan aja, tukang pimpin doa saja, betul, gembel. Sekarang Pak, Masya Allah, alumni pesantren hebat-hebat Pak, jadi menteri, jadi pejabat negara, jadi tentara, jadi polisi, hebat. Teman saya tamatan pesantren dipakai imam di Qatar. Saya 2 tahun yang lalu sebelum Covid diundang ceramah ke Qatar. Salut saya Pak, teman saya mobilnya Pak, imam mewah-mewah, gajinya di atas 100 juta, tamatan pesantren Pak. Dia tanya saya, Ustadz, kalau kami di sini makmur, mobil kami mewah-mewah, kata teman saya ini. Antum di Jakarta mobilnya apa? Saya bilang Alphard. Apa itu? Al-Fatihah. Ya, mobilnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Karena orang sana Pak menghargai yang namanya ustadz itu. Dan di Indonesia pun alhamdulillah pelan-pelan ustadz itu sudah dimuliakan, dihargai, betul? Jadi bukan zaman dulu lagi pesantren tempat pembuangan. Oh, ancaman orang itu dulu apa? Kalau kau nakal, saya kirim ke pesantren. Loh, kok pesantren tempat pembunuh orang nakal? Dulu begitu ancamannya, benar nggak? Kalau kau nak nakal, mama kirim kamu ke pesantren. Kok begitu ancamannya? Mestinya begini, kalau kau baik, aku kirim ke pesantren. Mantap, betul nggak? Ini dulu begitu, kalau nakal-nakal ke pesantren, ya. Jadi pesantren seolah-olah tempat pembuangan nakal. Tapi insya Allah, walaupun dari nakal tadinya masuk pesantren, bisa dibimbing menjadi anak yang baik.